Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Gmaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita Misteri Kematian Ratmi bagian yang ke-7, ditulis oleh Indogreen dan dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Malam hari setelah penangkapan Bang Ratmo, warga Tegal Sari kembali dibuat geger. Teh Dewi hilang, ia kabur dari rumah lagi. Terpaksa malam itu Bapak kembali menemui Pak Lurah, namun saya tidak bisa ikut. Mengingat malam itu hujan masih deras, saya harus menemani ibu di rumah. Kok Teh Dewi bisa kabur lagi, Bu? Bukannya waktu kita ke sana dia itu diikat di kamar sama ibunya? Tidak tahu, mungkin saja dia berhasil melepaskan ikatannya. Sebenarnya penyebab dia gila kenapa sih, Bu? Kalau cuma diganggu hantunya Teh Rami, bukannya banyak orang lain juga diganggu, tapi tidak sampai gila. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dia hanya menggelengkan kepala. Di luar hujan masih lebat, sesekali terdengar suara gemuruh halilintar. Menjelang jam 12 malam Bapak belum juga pulang. Saya masih asik menikmati acara televisi, sedangkan ibu sudah terlelap di kamarnya. Hujan juga sudah mulai reda, namun tidak sepenuhnya berhenti. Masih terdengar suara rintik-rintik air di atas genteng. Namun suara petir tak henti-hentinya menggelegar. Dari berisiknya suara hujan terdengar samar-samar suara teriakan seorang perempuan. Saya sempat menduga itu hanya telinga saya saja yang tidak beres. Namun suara itu kembali terdengar. Saya hanya keluar untuk mengeceknya, namun saya urungkan, mengingat ini sudah jam 12 malam. Keesokan harinya gosip-gosip dari warga mulai hangat. Ternyata yang mendengar suara jeritan wanita semalam bukan cuma saya, tapi juga banyak warga lainnya. Banyak orang yang tidak bisa tidur juga seperti saya setelah mendengar suara itu. Bapak semalam pulang jam 4 pagi, namun Teh Dewi belum ditemukan. Hingga sekarang pencarian masih dilakukan. Warga bergantian menyisir setiap bagian kampung untuk mencari informasi. Semua tukang ojek diinterogasi kalau mereka pernah mengantar seorang perempuan keluar kampung. Sehabis pulang sekolah dengan mata sembab karena semalam kurang tidur, saya ikut mencari membantu keberadaan Teh Dewi bersama Bapak dan beberapa warga lainnya. Kami mencari ke perkebunan kakao yang luasnya entah berapa hektar. Saya tidak bisa memastikan.
Semalam ditemukan sandal yang diduga milik Teh Dewi di perkebunan ini katanya. Makanya pencarian fokus di sekitar sini. Kok ikatan si Dewi bisa lepas? Kata ibunya semalam Dewi itu terus menangis. Dia terus meminta maaf pada ibunya. Dia berjanji akan menceritakan penyebab semua ketakutan yang dialaminya selama ini. Karena tidak tega ibu si Dewi melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Setelah dilepaskan, Dewi meminta makan karena lapar. Pas ditinggal sebentar ke dapur, dia kabur lewat jendela. Jam berapa kejadiannya, Kang? Kata ibunya jam 9 malaman atau 10, sekitar jam segituan. Jawab bapak. Dalam pencarian ini kami ditemani seorang mandor perkebunan. Karena kami takut tersesat saking luasnya perkebunan ini. Si mandor dengan sabar mengajak kami menyusuri setiap bagian sudut yang tersembunyi, yang sangat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian. Dia bukan asli warga Tegal Sari. Dia berasal dari luar kecamatan. Mungkin si Dewi kabur lagi ke kabupaten. Mana mungkin. Dia tidak bawa apa-apa seperti waktu itu. Bahkan tukang ojek yang ditanyai pun gak ada yang tahu. Tapi kalau jalan kaki bisa jadi sih. Tapi gak kebayang aja kalau dia jalan kaki malam-malam. Merinding saya membayangkannya. Apalagi kalau dia ketemu si Ratmi di jalan. Tapi saya takut, Kang. Jangan-jangan si Dewi nanti ditemukan gantung diri. Ingat, sudah 2 warga kita yang meninggal tidak wajar toh. Mungkin kampung kita ini memang sudah kena kutukan, Kang. Bos, kamu jangan ngomong sembarangan, kata bapak. Ya pasti, Kang. Kan tahu sendiri sebelum kematian nenek Isur, dia ada beberapa warga yang melihat bola api berekor berkeliaran di kampung. Wah, bola api? Tanya si mandor yang sedari tadi diam. Akhirnya dia tertarik untuk ikut ngobrol. Kenapa? Saya ini dari daerah Jawa, bapak-bapak. Kalau bunuh diri dan bola api itu mirip kejadian yang sempat heboh di salah satu daerah saya. Namanya pulung gantung. Bunuh diri selama ini diduga karena si pelaku mengalami depresi atau tekanan mental. Tapi banyak dari warga saya yang mempercayai bahwa penyebab gantung diri itu ya si bola api itu. Katanya itu seperti kutukan atau ketiban sial. Orang yang rumahnya kejatuhan dengan tidak sadar akan melakukan gantung diri. Dan itu bisa menular kalau hawa negatifnya tidak ditangani dengan baik. Tapi mana mungkin kejadian di daerah bapak terjadi juga di daerah saya, Pak? Bantah bapak. Ya mungkin saja, Kang. Kan sudah 2 orang yang meninggal dengan cara yang sama. Jawab bapak-bapak, mereka setuju dengan si mandor. Tapi si Ratmo kan sudah ditangkap. Dia pelakunya. Ya walaupun cuma baru sekedar dugaan. Jawab bapak. Obrolan pun tidak berhenti sampai di situ dan nampaknya semakin seru saja. Si mandor mulai bercerita beberapa kasus gantung diri yang tidak masuk akal menurutnya yang pernah terjadi di daerahnya dulu. Namun di tengah obrolan mereka, saya merasa khawatir. Bagaimana kalau ucapan salah satu warga tadi benar bahwa Teh Dewi gantung diri? Tidak terasa pencarian yang malah diisi dengan obrolan itu telah membunuh waktu dengan cepat. Ketika si mandor melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Karena ini jadwal si mandor pulang, dia meminta kepada bapak-bapak sebaiknya untuk sementara menghentikan pencarian. Kalau besok mau dilanjutkan, dia bersedia untuk membantu lagi katanya. Malam itu ketika saya pulang ngaji kemudian nongkrong sebentar di pos roda bersama bapak, tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita. Suaranya yang sangat membahana. Suara itu persis seperti kemarin malam. Bapak-bapak yang sedang berkumpul sontak kaget dan berhenti dari obrolannya. Kemudian suara itu terdengar lagi seperti orang kesakitan.
Ketika bapak-bapak ini keluar pos dan melihat-lihat di sekitar jalanan untuk memastikan suara tersebut, dari kejauhan tampak sesosok tubuh terbang. Warga yang kaget langsung menunjuk-nunjuk sambil berteriak. Itu ada yang terbang, Kang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tubuh tersebut tampak seperti sosok wanita karena warga bisa melihat rambutnya yang tergerai panjang. Tubuh itu melayang di kegelapan entah menuju kemana. Diikuti suara teriakan. Itu Dewi, itu Dewi. Teriak orang yang sambil berlari dari arah jasad itu terbang. Ayo cepat kejar. Kok malah bengong? Ayo cepat kejar. Dari arah sana, ya, dari arah sana. Teriak Bang Burhan. Astagfirullah, ayo cepat ke sana. Kamu lapor Pak Lurah sambil kasih tahu bapak-bapak lainnya. Saya segera berlari menuju rumah Pak Lurah. Setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saya disuruh bapak untuk memberitahukan kejadian ini sama Pak Lurah. Namun ketika saya berlari menuju rumahnya, kami berpapasan di jalan. Rupanya Pak Lurah juga mendengar suara teriakan itu dan hendak menuju pos ronda untuk bertanya. Tadi yang lain menuju ke sana, Pak Lurah. Kayaknya ke lapangan desa, kata saya sambil menunjuk arah. Kami berdua berjalan tergesa-gesa. Saya jalan setengah berlari meninggalkan Pak Lurah di belakang yang tampak kecapean. Setelah kami hampir sampai di lapangan desa, ternyata di sana sudah ramai banyak warga. Entah ada apa. Tampaknya warga sedang mengelilingi sesuatu. Itu Pak Lurah di sana, teriak saya. Ketika saya sampai di sana, di depan para warga tampak Teh Dewi sedang duduk tersungkur. Rambutnya berantakan, penampilannya sangat berbeda. Yang biasanya selalu terlihat cantik dengan solekan bedak dan lipstik. Tapi malam ini begitu dekil. Suara isak tangis terus terdengar, namun tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Kenapa? Karena di sampingnya terlihat sosok wanita mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Wajahnya terlihat pucat dengan hiasan urat-urat biru di sekeliling wajahnya. Matanya tampak cekung dengan bulatan hitam di sisinya. Bibirnya tampak kering dan hitam. Namun yang paling jelas, bekas jeratan di lehernya terlihat. Semua orang tampak familiar dengan sosok itu. Jangan mencoba kabur lagi. Ceritakan semuanya pada mereka, Dewi, kata sosok di samping Teh Dewi tersebut. Semua warga terdiam, bersiap mendengarkan kata yang akan keluar dari mulut Teh Dewi. Sambil mencoba menahan tangisannya, Dewi mencoba berbicara, tapi terlihat tangan dan kakinya gemetar. Mungkin dia sedang ketakutan. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Dengan suara yang terbata-bata dan bibir yang bergetar karena dia tidak bisa berhenti menangis. Susah sekali kami memahaminya karena suaranya kadang terdengar kadang tidak karena tersamar suara tangisan. Tapi akan saya ceritakan dengan lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Malam itu Teh Dewi baru pulang manggung dari tempat yang jauh. Dia diantar bosnya naik mobil. Tapi karena mobil tidak bisa masuk gang kecil, maka dia turun di pinggir jalan. Dengan membawa koper kecil berisi pakaian bekas manggungnya, dia berjalan menyusuri jalanan kampung. Jarak rumahnya masih jauh. Bosnya memberikan tawaran untuk menemaninya, tapi Teh Dewi menolaknya. Keadaan kampung sepi, tidak ada jadwal ronda. Mungkin saja para warga sudah terlelap dalam tidurnya.
kecapean setelah seharian bekerja di perkebunan maupun di ladang. Ketika berjalan melewati salah satu pelataran rumah warga, Teh Dewi melihat dua orang sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak melihatnya dengan jelas, hanya samar-samar saja. Namun ketika Dewi hendak berteriak menyapa, kedua sosok itu tiba-tiba berbelok arah. Tampaknya mereka sadar bahwa Dewi sedang memperhatikan. Didorong oleh rasa penasaran, Dewi dengan segera berlari kecil bermaksud mengintip kedua orang tadi. Dilihatnya sosok laki-laki sedang berjalan. Sosok di depannya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rupanya rasa penasaran telah mengalahkan rasa takut. Dewi mencoba mengikuti diam-diam dua sosok mencurigakan itu dari belakang. Teh Dewi pikir mereka pencuri. Namun dia tidak berani untuk berteriak karena dia belum bisa memastikan. Tidak terasa sambil menjinjing koper, Teh Dewi mengikuti mereka cukup jauh. Saat melewati rumah Bang Usman barulah Teh Dewi melihat dengan jelas. Sosok yang berjalan paling depan itu adalah seorang perempuan. Ya, dia sangat mengenalnya. Itulah Teh Ratmi. Dia tidak mengenal siapa sosok lelaki yang mengikutinya dari belakang. Kemudian mereka duduk di tempat gelap persis di depan perkebunan kakao. Diam-diam Teh Dewi masuk ke dalam semak-semak sambil mengintip mereka berdua. Teh Dewi mencoba memperhatikan wajah si lelaki karena dia belum pernah melihat sebelumnya. Teh Ratmi dengan lelaki misterius itu tampak sedang berbincang. Namun sayang Dewi tidak bisa mendengarnya. Teh Dewi pikir ini bakal menjadi gosip yang hangat. Teh Ratmi sedang berduaan di tempat gelap dengan yang bukan suaminya. Entah berapa lama dia memperhatikan sampai Teh Dewi melihat si lelaki misterius itu terlihat marah. Dia menampar wajah Teh Ratmi. Kejadian itu membuat Teh Dewi semakin kaget. Teh Ratmi tampak melawan, namun apa daya tubuh lelaki itu lebih kuat. Dengan segera tangannya mendekap mulut Teh Ratmi yang hendak berteriak. Melihat kejadian yang mengerikan di depan matanya, Teh Dewi bereaksi hendak keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba rasa khawatir menahannya. Dia takut kalau itu cuma kesalahpahaman saja. Teh Ratmi berontak. Tampak tangannya sedang berusaha mencakar-cakar wajah si lelaki. Dekapan tangan si lelaki kini beralih ke daerah leher. Tidak ada suara teriakan dari mulut Teh Ratmi yang terbuka, karena lehernya terjepit kedua tangan sangat kuat sekali. Kali ini Teh Dewi tidak bisa berdiam diri lagi. Tubuhnya seperti otomatis bergerak sendiri melihat orang yang dikenalnya sedang dalam keadaan yang sekarat. Teh Dewi berlari ke arah si lelaki kemudian menendang kepalanya. Namun sayang, tendangannya tidak begitu kuat. Alih-alih si lelaki itu ambruk, bogem mentah malah meluncur ke wajah Teh Dewi sebagai balasan hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Ketika terbangun tangannya sudah terikat. Wajah pria itu kini dengan jelas berada di depan matanya, sedang mengamati dengan seksama. Teh Dewi hendak berteriak sampai akhirnya dia tersadar bahwa mulutnya sudah tersumpal kain. Saya kenal kamu siapa. Saya tahu rumah kamu di mana. Biduan dangdut yang menjadi primadona kampung Tegal Sari. Semua orang tahu itu. Tapi kamu tidak mengenal saya kan? Sebelum sempat kamu lapor pada warga mengenai saya, mungkin kamu sudah lebih dulu mati, atau mungkin keluargamu terlebih dahulu. Matamu yang indah itu sepertinya bagus untuk dijadikan gantungan kunci. Boleh saya mencongkelnya yang sebelah kiri? Ancap si lelaki kepada Teh Dewi. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Kali ini Teh Dewi tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dalam tekanan psikologis seperti itu kadang membuat orang linglung. Dia melihat tubuh Teh Ratmi yang sudah ambruk di sampingnya. Dia takut kalau selanjutnya dia akan ambruk juga. Saya akan melepaskan kamu. Pulang dan tidurlah. Masih dalam keadaan ketakutan, Teh Dewi mengangguk-angguk dengan cepat. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Kini dia menangis ketakutan. Si lelaki itu terus menatap matanya dengan ekspresi penuh ancaman. Walaupun tidak berbicara, tapi dari sorot matanya Teh Dewi yakin bahwa orang ini memang berbahaya.
Kamu tahu kan apa yang besok harus kamu lakukan? Teh Dewi mengangguk dengan cepat lagi. Hapus air matanya dan berjalan dengan tenang sampai ke rumah. Bisa? Ikatan Teh Dewi dilepas, sumpalannya dibuka. Teh Dewi mencoba bersikap tenang, tapi tubuhnya tak bisa dibohongi. Dia masih tetap gemetar. Setelah meraih kopernya, dia mencoba berjalan dengan tenang, meninggalkan si lelaki dan tubuh Teh Ratmi yang tergeletak di tengah. Entah dia tidak sadarkan diri atau sudah mati. Keesokan harinya Teh Dewi mendengar kabar bahwa Teh Ratmi ditemukan gantung diri. Dia teringat kembali pada peristiwa semalam, namun mulutnya seperti terkunci rapat. Ingin sekali dia memberitahu semua orang, namun ketika melihat raut wajah ibunya yang sudah tua di depannya, ia kembali teringat pada ancaman si lelaki. Setiap hari ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Perasaan bersalah itu selalu menghantui, hingga akhirnya dia diteror untuk pertama kalinya oleh arwah Teh Ratmi ketika pulang manggung di malam hari. Setelah teror itu, wajah Teh Ratmi selalu terbayang di depan matanya. Dia tak bisa menahan lagi. Itu semua membuatnya hampir gila, hingga ia memutuskan untuk memberitahukan kepada Bang Ratmo. Teh Dewi sudah membulatkan tekad. Siang itu dia pergi ke rumah Bang Ratmo untuk memberitahukan semuanya. Walaupun sepanjang jalan dia merasa tidak tenang. Setelah kejadian malam itu, dia selalu merasa dirinya terus diawasi. Entah benar atau cuma perasaan ketakutannya saja. Diketuknya pintu rumah Bang Ratmo beberapa kali. Suara wanita terdengar dari dalam. Sebentar. Nenek Isur keluar. Dengan wajah ramahnya ia mempersilakan Teh Dewi masuk. Tanpa basa-basi yang kemudian Teh Dewi mengunci pintu rumah. Dia tidak peduli dengan Nenek Isur yang mulai curiga melihat tingkahnya. Akan saya beritahu semuanya. Bisik Teh Dewi dengan tubuh gemetar dan keringat mulai keluar. Teh Dewi duduk. Dia terus menengok ke arah jendela. Dirinya mulai tampak tidak tenang, mengucapkan kalimat berkali-kali tanpa sadar. Memberitahu apa? Ratmi, semuanya. Ketika nama menantunya disebutkan, raut wajah Nenek Isur berubah. Dengan mengembuskan nafas yang berat, matanya tertutup seperti mengingat sesuatu. Saya sudah tahu. Ucapan Nenek Isur membuat Teh Dewi kaget. Kenapa? Kenapa tidak lapor? Ucap Teh Dewi tergagap-gagap. Bibirnya masih gemetar. Kepalanya tak berhenti menengok ke arah kaca jendela. Nenek takut kalau lapor hanya akan membuat Ratmo semakin sedih saja. Nenek sudah curiga kalau dia selalu pergi ke pengajian itu. Padahal di sini tidak ada satupun wanita yang pergi ke sana. Ratmi selalu izin pada suami untuk pergi mengaji. Siapa yang tidak bahagia ketika mendengar istrinya mendadak rajin begitu? Tetapi nenek tetap curiga. Berminggu-minggu dia terus pergi ke kampung sebelah. Kecurigaan nenek semakin tidak bisa ditahan lagi. Dia selalu bersolek sebelum berangkat. Tentu tidak ada yang salah ketika seorang wanita bersolek. Tapi itu bukanlah diri Ratmi yang sebenarnya. Nenek pernah mengajukan diri untuk ikut ke pengajiannya, namun dia melarang dengan dalih takut nenek nanti kecapean. Maka hari itu nenek memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Teh Dewi masih setia mendengarkan, tapi wajahnya tetap tampak cemas. Sesekali kepalanya tetap waspada melirik ke arah luar. Hingga akhirnya nenek tahu, diam-diam sepulang mengaji, dia selalu diantar seorang lelaki. Namun anehnya, mereka bukan melewati jalan besar, tapi lewat jalan perkebunan. Sore hari tentu saja sepi, karena orang-orang sudah pulang ke rumahnya. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Pernah sekali ketika nenek tak tahan lagi dengan kelakuan mereka, karena hampir saja melakukan hubungan suami istri. Nenek melabraknya. Si lelaki itu minta maaf dan Ratmi hanya bisa menangis. Karena saya sangat menyayangi Ratmo, kejadian ini saya simpan sebagai rahasia dengan catatan Ratmi tidak akan mengulanginya lagi.
Kemudian nenek melarang Ratmi untuk pergi mengaji lagi. Namun hal itu malah membuat Ratmo menjadi curiga. Akhirnya saya mengizinkannya. Sambil diam-diam nenek tetap mengikutinya. Tapi kali ini nenek tidak pernah melihat Ratmi berjalan dengan lelaki itu lagi. Apakah mereka sudah benar-benar berubah atau mencari tempat persembunyiannya yang baru? Nenek juga tidak tahu. Hingga sore itu sebelum Ratmi gantung diri, Ratmi berbicara kepada nenek. Selama ini dia masih tetap berhubungan dengan lelaki itu. Tapi katanya malam itu dia berjanji akan mengakhiri semuanya. Dia meminta maaf dan sangat menyesal. Dia sangat mencintai Ratmo dan berjanji tidak akan pernah lagi mengkhianatinya. Selama ini dia khilaf. Dia meminta bantuan nenek untuk berbohong kepada Ratmo bahwa dirinya akan menginap barang sehari di rumah teman barunya di kampung sebelah. Alasannya malam itu ada pengajian. Tanpa rasa curiga, Ratmo mengizinkan. Ya mungkin dia khawatir juga kalau istrinya pulang malam-malam dari kampung sebelah. Sebelumnya Ratmo menawarkan diri untuk mengantarnya atau menjemputnya. Tapi Ratmi menolak. Saya sudah curiga bahwa Ratmi memang akan mengakhiri hidupnya. Mungkin dia menyesal telah mengkhianati suaminya. Sore hari dia meminta maaf kepada nenek dengan menangis terseduh-seduh. Mungkin itu semacam pesan perpisahan. Tapi nenek tidak pernah membicarakan ini kepada Ratmo. Nenek takut dia terpukul 2 kali. Jadi nenek minta kepada kamu, kalau tahu perselingkuhan Ratmi, jangan pernah memberitahu siapapun. Nenek mohon. Teh Dewi merasa kaget dengan penjelasan Nenek Isur. Sebuah rahasia telah didengarnya. Tapi bukan itu yang hendak ia beritahukan kepada Nenek Isur. Nenek merasa bersalah karena telah memarahi Ratmi. Seharusnya waktu itu nenek tegur dia baik-baik. Mungkin dia merasa tidak nyaman setiap hari harus selalu melihat tatapan nenek yang penuh rasa curiga. Kini nenek menyesal. Nenek merasa bahwa nenek sekarang seperti seorang pembunuh, membunuh orang secara tidak langsung. Rasanya nenek pengen mati saja karena penyesalan ini. Nenek Isur tak bisa lagi menahan air matanya. Bukan begitu, Nek. Bukan. Teh Dewi menyanggah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu masuk. Teh Dewi langsung merasa dirinya terancam. Nenek Isur langsung menghapus air matanya dan langsung berjalan untuk membuka pintu. Di luar tampak Bu Lastri. Seperti biasanya setiap minggu dia menagih utang kreditan. Teh Dewi merasa takut. Apakah tadi Bu Lastri dengar? Apakah dia sudah berdiri lama di sana? Teh Dewi pamitan dan dengan terburu-buru dia berjalan pulang. Dia merasa gelisah, selalu merasa sedang diawasi. Sesampainya di rumah dia semakin paranoid. Takut kalau lelaki itu mengikutinya dari belakang. Takut kalau lelaki itu sebenarnya tadi mendengarkan percakapan Nenek Isur dengan dirinya. Ketakutan yang tidak bisa lagi dia tahan membuat niat untuk pergi dari rumah muncul begitu saja. Maka Teh Dewi segera memasukkan beberapa pakaian ke dalam kopernya. Berhari-hari Teh Dewi mengurung diri di sebuah kamar hotel melati. Dia tidak berani keluar, namun dia juga gelisah karena telah meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Tapi baginya ini lebih baik, setidaknya dia belum membeberkan rahasianya. Dia sudah tidak tahan lagi tinggal di kampung Tegal Sari, selalu diteror Ratmi. Sampai akhirnya Teh Dewi ditemukan polisi dan dibawa pulang kembali. Dia semakin paranoid ketika melihat lelaki itu di antara kerumunan warga yang datang ke rumahnya untuk menjenguk. Dia semakin gila saja, apalagi setiap malam bayang-bayang wajah Ratmi selalu muncul di kaca jendela kamarnya. Maafkan saya. Maaf. Seharusnya saya memberitahukan semuanya. Tapi saya takut. Ucap Teh Dewi sambil menangis terseduh-seduh mengakhiri ucapannya.
Warga desa Tegal Sari kembali beraktivitas seperti biasa, seolah-olah mereka melupakan begitu saja kejadian di lapangan desa tempo hari. Tapi saya yakin dalam ingatan mereka akan selalu membekas sosok Ratmi yang telah mati itu menjelma di depan mata. Mungkin kelak mereka akan menceritakannya pada anak cucu, walaupun anak cucunya mungkin menganggap bahwa cerita tersebut hanya sebuah mitos belaka. Tapi bagi warga yang melihat malam itu, sebuah kejadian nyata yang akan selalu membekas di kepala. Kang Ratmo pun sudah bebas. Perlahan-lahan dia mulai menata hidupnya kembali, walaupun dia harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya dibunuh dan ibunya mati gantung diri. Tapi saya yakin dia lelaki kuat dan bisa melewati semuanya. Para tetangga akhirnya banyak yang bersimpati, ikut membantu memulihkan jiwa rapuhnya agar tegar kembali. Namun ada satu peristiwa yang warga lewatkan. Bola api itu masih tetap menjadi pertanyaan. Apakah itu memang benar-benar sebuah benda atau makhluk yang mendorong manusia untuk melakukan gantung diri? Ataukah itu cuma sebagai pertanda alam akan terjadinya musibah? Tidak ada yang tahu. Memang kita sebaiknya tak usah serba tahu, biarlah alam tetap menyimpan misterinya. Malam itu sepulang ngaji, saya ikut nimbrung di pos ronda bersama Bapak dan Pak Lurah juga warga lainnya. Kini rasa takut sudah mulai hilang secara perlahan. Warga kembali ke kehidupan normalnya. Saya sudah curiga waktu dia datang ke rumah. Kalau nggak salah ya diam saja. Saya sudah merasa aneh. Kok ada orang mau mengeluarkan uang untuk membersihkan nama baiknya? Mengingat dia itu bukan pejabat ataupun artis. Ucap Pak Lurah. Kok mereka bisa selingkuh gitu? Memang kenal di mana? Ya mungkin karena sering bertemu. Si Ratmi itu kan lumayan cantik. Mungkin saja lelaki tukang kibul, asal-usul dari kotanya juga nggak jelas. Tapi saya masih nggak nyangka. Saya cukup kenal setelah dia sering datang ke rumah Pak Lurah. Orangnya ramah, juga nampaknya baik banget, kata Bapak. Ya iyalah Kang, di zaman yang udah gila seperti ini semua bisa terjadi. Lihat aja berita tiap hari itu di Radio Istana itu juga. Setiap pagi di acara Kopi Pagi yang nyiarkan Bung Iman Sutio itu. Ayo. Orang pintar ya mungkin gitu, memposisikan diri seolah-olah korban padahal dia pelaku. Kita ini cuma orang-orang dusun, jadi kalau ada orang baik dikit atau pintar dikit kita langsung kagum, kata Pak Lurah. Obrolan masih tetap berlanjut. Kali ini membahas persiapan musim panen padi yang akan segera tiba. Rencana acara syukuran kampung pun sempat diusulkan salah satu warga. Namun mata saya sudah tidak kuat lagi, mengingat ini sudah hampir jam 9 malam. Saya pamit pada Bapak untuk pulang duluan. Di perjalanan pulang dengan mata setengah ngantuk, dari kejauhan samar-samar terlihat sebuah cahaya. Semakin lama cahaya itu semakin mendekat, dan ketika benda misterius itu lewat di atas kepala, saya bisa memastikan bahwa itu adalah bola api yang memiliki ekor. Apakah benda itu yang dilihat Bung Burhan dan Bu Lastri? Karena penasaran saya mengikutinya, rasa kantuk saya hilang seketika. Bola api itu kini diam di atas rumah warga. Saya setengah berjongkok mengintip di balik pohon mangga. Kemudian bola api itu seperti tenggelam ke bawah tanah, ke dalam rumah itu. Lenyap begitu saja. Tidak ada ledakan ataupun api yang berkobar. Di dalam rumah itu tampak tenang-tenang saja, tidak ada kegaduhan. Saya baru tersadar ketika melihat rumah itu dengan seksama. Bukankah itu rumah Teh Dewi? Nah, kita tahu ternyata yang membunuh Teh Ratmi adalah Ustadz Ridwan. Makanya jimatres-jimatres dimanapun Anda berada, jangan mudah percaya dengan orang dengan penampilannya, yang tentunya di luar baik belum tentu di dalamnya baik juga. Seperti cerita misteri ini. Demikianlah akhir cerita misteri kematian Ratmi. Saya Ki Banu Asmoro, mohon maaf kalau ada salah kurangnya. Salam jimatres, salam misteri.
Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri.